Inter akan menghadapi Arsenal pada laga prestisius di San Siro, duel antara dua pemuncak klasemen Serie A dan Premier League dalam lanjutan League Phase Liga Champions. Pertandingan ini menjadi salah satu penentu perjalanan kedua tim di kompetisi Eropa. Menjelang laga tersebut, Christian Cifu hadir dalam konferensi pers di Pinetina untuk membahas berbagai aspek penting jelang duel besar ini. Cifu menilai Arsenal sebagai salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Ia menegaskan tidak tepat membandingkan tim saat ini dengan Inter era triplet karena sepak bola telah banyak berubah, menjadi lebih fisik dan intens. Menurutnya, Arsenal telah berinvestasi besar dan menunjukkan kualitasnya dengan konsisten, terbukti dari posisi puncak mereka di Premier League dan Liga Champions. Bersama Bayern Munich, Arsenal dinilainya berada di level tertinggi Eropa. Terkait anggapan bahwa Inter sempat dianggap sudah habis, Cifu menekankan pentingnya laga melawan Arsenal. Ia menyebut tim telah bekerja selama beberapa bulan untuk memahami arti penting setiap pertandingan. Inter menurutnya tidak boleh kehilangan fokus dan harus selalu menampilkan versi terbaiknya. Target finish di 8 besar untuk langsung lolos ke babak 16 besar menjadi motivasi utama, sekaligus membuktikan bahwa anggapan di luar tidak benar. Soal karakter laga yang disebut seperti partai hidup mati, Cifu menegaskan bahwa Inter harus menang dengan tampil kompetitif, percaya diri, berani, dan penuh perhatian pada detail. Ia juga memastikan kondisi Lautaro Martinez baik, meski sempat berlatih terpisah sebagai langkah pencegahan sebelum akhirnya mengikuti seluruh sesi latihan. Mengenai Marcus Thuram, Cifu menepis anggapan sang striker terbebani persaingan. Ia menyebut Thuram sebagai salah satu dari 4 penyerang kuat yang dimiliki Inter dan tetap menjadi sosok penting, baik saat bermain maupun dari bangku cadangan. Menurut Cifu, Thuram memiliki kualitas untuk masuk jajaran 10 penyerang terbaik dunia. Menanggapi kekuatan Arsenal dalam situasi bola mati, Cifu mengakui keunggulan lawan, namun menegaskan Inter juga memiliki cara bertahan sendiri, terutama dengan pendekatan zonal. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab individu dan menyebut Arsenal memang sangat kuat dalam duel udara, tetapi Inter juga sama berbahayanya dalam situasi serupa. Cifu menyebut kesalahan sebagai hal yang harus diminimalkan. Efisiensi, keberanian, kematangan, dan kecerdasan membaca momen pertandingan menjadi kunci utama. Ia menilai timnya telah berkembang pesat dalam memahami dinamika permainan. Menghadapi Arsenal yang mampu mengontrol permainan dengan berbagai cara, Cifu menegaskan Inter harus tampil sebagai versi terbaiknya. Ia menyadari Arsenal memiliki banyak senjata, mulai dari transisi, penguasaan bola, hingga bola mati, sehingga Inter harus siap menghadapi segala situasi. Dari sisi kondisi pemain, Cifu memastikan Dumfries masih absen, sementara pemain lain siap dimainkan seperti saat laga di Udine. Darmian sudah tersedia, Calhanoglu belum pulih, sementara Josep Martinez telah kembali dan Palacios mulai berlatih bersama tim. Cifu juga memberikan pujian kepada Mikel Arteta, yang ia sebut sebagai pelatih muda ambisius dengan identitas jelas, hasil pembelajaran dari pengalaman bersama pelatih besar. Terkait performa Thuram, Cifu menilai sang striker memang terus berkembang berkat kerja keras dan kontribusi tim. Ia menegaskan tidak ada polemik soal rotasi, karena semua penyerang tetap penting bagi Inter. Menutup konferensi pers, Cifu menanggapi perbandingan antara Lautaro Martinez dan Francesco Totti. Ia menolak perbandingan tersebut dan menegaskan Lautaro memiliki karakter serta peran sendiri. Cifu memuji kontribusi Lautaro dalam permainan, baik saat membantu membangun serangan maupun bertahan, serta menegaskan sang kapten tetap menjadi pemain penting dan determinan bagi Inter. Inter menunjuk Manuel Akanji sebagai pemain yang mendampingi Christian Cifu dalam konferensi pers jelang laga Inter versus Arsenal. Pertandingan ini merupakan matchday ke-7 League Phase Liga Champions. Dalam kesempatan tersebut, bek asal Swiss itu menyampaikan pandangannya terkait lawan, kondisi tim, hingga masa depannya. Akanji mengakui Arsenal sebagai salah satu tim terbaik di Eropa. Meski begitu, ia menegaskan Inter siap menghadapi tantangan besar tersebut. Arsenal termasuk di antara yang terbaik, meski bukan yang paling kuat. Besok akan menjadi laga yang bagus, dan kami percaya diri karena siap, ujarnya. Ia juga memastikan tidak pernah ada kemungkinan Manchester City memanggilnya kembali. Terkait perkembangan Arsenal, Akanji menilai konsistensi menjadi kekuatan utama tim asal London tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki banyak pemain berkualitas yang mampu menutup absennya pemain cedera.
sehingga performa mereka tetap stabil dan kompetitif. Menghadapi pemuncak klasemen Premier League dan Liga Champions, Akanji menekankan pentingnya efektivitas. Ia menyebut bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal saat melawan tim besar. Inter dituntut tampil tajam di depan gawang, solid dalam penguasaan bola, serta bermain dengan bersih. Soal perbandingan dengan musim lalu, Akanji menilai sulit karena saat itu ia belum berada di Inter. Namun ia mengakui kekuatan ofensif Arsenal, terutama dari situasi bola mati. Meski demikian, menurutnya Arsenal tidak lebih kuat dibanding tim-tim top Eropa lain seperti Atletico Madrid atau Liverpool, sehingga Inter tetap harus waspada. Mengenai masa depannya, Akanji mengaku belum bisa memastikan apa yang akan terjadi pada musim panas mendatang. Ia hanya menegaskan bahwa saat ini merasa sangat bahagia di Inter dan berharap kebersamaan tersebut bisa berlanjut. Akanji juga memuji hubungannya dengan sang pelatih. Sejak hari pertama bergabung, komunikasi berjalan sangat baik dan penuh keterbukaan. Ia merasa dihargai oleh pelatih, staf, dan rekan setim, serta senang bisa membantu tim di berbagai posisi, termasuk saat dimainkan sebagai gelandang bertahan. Menurutnya, Inter telah menunjukkan banyak kemajuan. Tim semakin solid dalam bertahan, kebobolan lebih sedikit, dan menemukan cara-cara efektif untuk mencetak gol. Hasil positif dalam beberapa laga terakhir menjadi bukti perkembangan tersebut. Terkait kemungkinan bermain sebagai gelandang di masa depan, Akanji menegaskan posisi utamanya tetap sebagai bek, namun ia siap membantu tim dimanapun jika dibutuhkan pelatih. Menutup pernyataannya, Akanji menyebut Bayern Munich sebagai tim terkuat di Eropa saat ini. Untuk Inter, target utama tetap meraih Scudetto. Sementara di Liga Champions, mereka ingin finish di 8 besar dan menunjukkan kualitas yang dimiliki tim Nerazzurri. Dalam wawancara dengan UEFA.com, penyerang Inter Milan Francesco Pio Esposito membagikan kesan mendalam tentang debutnya di Liga Champions. Momen debut tersebut terjadi di Amsterdam Arena pada 17 September lalu saat Inter menghadapi Ajax. Sangat emosional. Seringkali kamu sulit menyadari apa yang sedang terjadi pada saat itu. Kamu baru benar-benar menyadarinya sedikit setelahnya, ketika menonton ulang pertandingan di rumah. Namun, harus saya akui, ketika kami berbaris di awal pertandingan pada malam debut Champions League saya, terdengar lagu anthemnya. Saat itulah saya menyadari sesuatu yang luar biasa telah terjadi dan saya sedang berada di sana untuk bermain dalam pertandingan pertama saya di kompetisi ini. Hingga hari ini ketika mengingatnya, saya teringat momen saat mendengar musik Liga Champions dan memikirkan kembali semua malam yang saya habiskan di sofa menontonnya semasa kecil. Ini fantastis, kenangnya. Sepekan setelah debut itu, pemain muda tersebut mencetak gol pertamanya di kompetisi elit Eropa, menjadi pelengkap kemenangan 4-0 Inter di markas Union Saint-Gilloise. Itu spesial. Beberapa menit sebelumnya saya gagal mencetak gol dari peluang mudah. Tapi saya berusaha untuk tidak menyerah. Dan kemudian dalam situasi spesifik itu, saya ingin sekali lagi berterima kasih kepada Angi Yohan Boni yang mencari saya dan memberikan umpan, sehingga saya bisa mencetak gol pertama saya di Champions League, ujarnya. Esposito mengakui bahwa kariernya telah berubah drastis dalam beberapa bulan terakhir. Sekarang berada di sini, saya mulai memikirkan betapa banyak hal yang terjadi begitu cepat dalam hitungan bulan. Karena pada bulan Mei saya masih bermain di playoff bersama Spezia. Sangat emosional memikirkan apa yang terjadi dalam waktu singkat ini. Di saat yang sama, saya mencoba menikmatinya dan memikirkan setiap pertandingan satu persatu untuk menikmati perjalanan ini, tutupnya. Dalam salah satu segmen wawancara Francesco Pio Esposito dengan UEFA, terselip komentar dari pelatih Inter Milan Christian Cifu mengenai hubungannya dengan penyerang muda tersebut. Cifu mengungkapkan telah melatih Esposito sejak lama. Saya melatihnya selama 3 atau 4 tahun. Dia bahkan ikut dengan saya ke tim Primavera meski usianya di bawah kategori. Jika seseorang memiliki sesuatu yang spesial, Anda harus memberinya tantangan yang sedikit lebih besar dan membuatnya menderita lebih banyak. Namun, dia telah menunjukkan bahwa dia memiliki keberanian dan kepribadian untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat lapar dan penuh keinginan. Di tim seperti Inter, dia ingin ada di sini, dan dia tahu bagaimana berada di sini, ujar Cifu.
Gianpaolo Pazzini memberikan apresiasi atas performa yang ditunjukkan Inter saat berkunjung ke markas Udinese. Menurut analisanya, tim Nerazzurri menampilkan kematangan yang patut diacungi jempol. Inter layak melakukan babak pertama yang berbeda dan kemudian bertahan, karena tim yang matang tahu kapan harus menekan dan kapan harus bertahan, kata Pazzini dalam acara pressing. Pazzini juga secara khusus menyoroti kualitas gol yang dicetak oleh Lautaro Martinez. Saya ingin menekankan gol yang luar biasa dari Lautaro, yang berpadu dengan baik dengan gerakan dan umpan layoff dari Pio Esposito yang juga tampil bagus. Tambahnya, Stefano Sorrentino memberikan pujian tinggi kepada Kapten Inter Milan Lautaro Martinez usai laga Udinese melawan Inter. Dalam penampilannya di La Domenica Sportiva, Sorrentino menegaskan dampak positif sang striker terhadap rekan-rekan setimnya. Siapapun yang bermain di sekitar Lautaro akan menjadi lebih baik. Dia adalah pemimpin, kapten, dan top scorer. Di awal musim kami bahkan pernah mengkritiknya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir dia tidak pernah berlibur. Dia selalu bermain dalam kondisi lelah dan penuh dengan plester, ujar Sorrentino. Sorrentino juga menekankan dedikasi dan ketangguhan sang pemain. Dia tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun dan tidak pernah mengeluh. Dengan performa seperti ini, dia adalah pemain yang hanya sedikit ditemukan di dunia sepak bola, tambah mantan kiper tersebut. Mantan Direktur Sepak Bola Walter Sabatini kembali menyatakan kekagumannya yang mendalam terhadap pelatih Inter Milan Christian Cifu. Pujian ini disampaikan menyusul kemenangan penting Inter di kandang Udinese. Dalam pernyataannya di Cronache di Spogliatoio, Sabatini yang mengenal baik Cifu menyoroti kekuatan dan fleksibilitas pelatih asal Rumania itu. Saya mengenalnya lebih baik daripada siapapun karena serangkaian alasan. Kami selalu mengomentari pertandingan dan saya tahu bagaimana cara berpikirnya. Dia kuat dan berkepribadian. Fleksibilitasnya untuk beralih ke formasi 4 pertahanan di akhir laga adalah tanda kecerdasan. Hanya orang bodoh yang tidak fleksibel, ujar Sabatini. Terkait pertandingan melawan Udinese tersebut, Sabatini secara khusus menyoroti peran Francesco Pio Esposito yang memberikan assist untuk gol penentu Lautaro Martinez. Dia tampak seperti versi yang lebih baik dari Luca Toni dalam perspektif ke depan. Saya tidak ingin mengatakan hal yang buruk, mengingat karir besar Toni. Kalian tahu apa yang lebih dia miliki. Sentuhan lembut di 16 meter terakhir untuk rekan setimnya yang dipadukan dengan fisik yang kuat. Lalu, lihat cara dia merayakan gol dengan penuh semangat. Pungkas Sabatini.